Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 41520010099. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia untuk memenuhi tugas besar dua bahasa Indonesia. Latar belakang, musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Bahkan ada orang yang menyukai suara burung sebagai musiknya. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan, tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam, memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner menyimbolkan sebuah kejantanan dan keberanian. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Daya tarik musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengarkan musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu apabila sedang senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapat suatu kesenangan, ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia, yang dengan mudahnya dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan itu salah. Karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan pudar. Pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut karena rasa penasaran dalam diri seorang, serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi, musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadar akan meningkatkan pengucapan. Anda akan mendengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam berbahasa asing. Ini cara terbaik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing. Semua orang akan menikmati
belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Kesimpulan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital. Karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain pengaruh terhadap berbahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya, masyarakat kita mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik. Ini keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah mereka rekam di otak mereka. Ya, saran demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, serta menerapkannya secara baik dan benar, karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antara sesama bangsa. Ya, terakhir ini ada referensi, di mana saya mencari referensi ini di Wikipedia, di beberapa makalah dan blog. Baik, untuk presentasi akan saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kritik dan saran yang sifatnya membantu dan membangun, saya akan menerima, dan kalian bisa menghubungi saya melalui email yang sudah tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.